Salam hormat, guru saya Pak Tarto. Izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai, update kondisi, perberasan nasional. Jadi sebenarnya stok nasional itu cukup, ya. Kita harus sampaikan bahwa stok nasional itu cukup. Memang yang perlu kita perhatikan adalah stok cadangan pangan yang ada di Bulog, sehingga kita merasa perlu untuk men-top up stok Bulog sampai dengan 1,2 juta ton. Jadi stok level ini sebenarnya harus kita jaga selalu. Kalau mungkin zamannya Pak Tarto itu bisa 2,5 juta ton, bisa 2 juta ton. Sehingga apabila dalam kondisi darurat seperti, maaf, mudahan tidak terjadi seperti Cianjur, ada gempa, disaster dan lain-lain, kita itu punya cadangan pangan yang cukup. Kemudian juga diperlukan stok Bulog ini untuk melakukan intervensi pada saat kita harganya tinggi. Dan ini seharusnya apa yang harus kita kerjakan itu penyerapan Bulog yang optimal adalah saat panen raya di semester 1 atau bulan Maret April atau mungkin kalau maju besok bisa Februari Maret. Ya, sehingga kita perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh pihak. Mungkin demikian Mbak Iva. Oke, baik. Kalau dari Pak Sutarto sendiri seperti apa tanggapan Anda terkait dengan target yang tidak akan terpenuhi di akhir tahun ini sendiri? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara kondisi lapangan, tentunya Pak Kepala Badan tadi, selamat pagi ini Pak Arief, Selamat eee, pagi. tadi sudah menyampaikan bahwa, pada dasarnya secara nasional cukup. Persoalannya adalah, eee, menurut perhitungan kami sebenarnya juga ada sekitar 8 juta ton itu secara nasional, itu ada di mana? Nah, ternyata sebagian besar tentunya ada di masyarakat, kemudian sebagian ada di pedagang, dan ternyata sebagian kecil itu ada di pemerintah. Dalam hal ini ada di Bulog. Kalau kita bicara di lapangan, hari ini memang posisinya adalah posisi di lapangan itu, tapi tidak banyak. Artinya, pasti minus dan itu sudah dipahami oleh kita semua dan tadi Pak Kepala Badan mengatakan bahwa, seyogianya pengadaan, pemerintah itu dilakukan pada semester pertama. Jadi seyogianya semester pertama itu sudah bisa dirancang, dihitung, sampai nanti akhir tahun itu kita perlu ada stok berapa. Sehingga kalau tahun ini ada surplus, kemudian tahun lalu ada surplus sekitar 1,3 juta ton, 2 tahun berturut-turut saja sudah ada surplus sekitar 3 juta ton. Itu data dari BPS tentunya ya. Nah, kalau sebagian itu bisa dikuasai oleh pemerintah, dan tadi targetnya 1,2, target 1,2 ini harusnya ditetapkan pada saat setahun atau maksud saya akhir tahun sebelum tahun 2022. Jadi misalnya sekarang menghadapi 2023, harusnya mulai sekarang itu sudah diputuskan targetnya berapa akhir tahun. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa yang harus dikeluarkan setiap bulan dan sebagainya, sehingga pada saat surplus kita bisa membeli. Nah, saat surplus itu antara bulan Februari nanti sampai dengan bulan, biasanya itu sampai dengan bulan Juli. Nah, bulan Agustus sampai dengan biasanya paling lambat September sampai dengan nanti Januari tahun berikutnya, itu adalah tugas untuk melepas cadangan. Jadi di pasar itu sekarang itu posisinya ada barang, tetapi barang itu mungkin tidak ada di siap untuk dijual, bisa saja. Nah, kemudian barang itu tentunya panen sekarang karena memang di bawah kebutuhan, selalu petani pasti ingin harganya lebih mahal. Karena memang banyak yang ingin membeli, biasanya terus terjadi persaingan. Nah, sehingga
kalau kita ingin target sekarang ada 650.000 ton, kemudian target sampai bulan depan ini menjadi 1,2 juta ton pada posisi situasi sedang di bawah panen itu di bawah kebutuhan, saya pikir itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu loh. Jadi Ya. justru bulan-bulan ini lepas itu yang 650.000 ton agar harga tidak naik terus.